adalah unit hidup terkecil dari suatu organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan apapun jenis selnya. Pertama, semua sel memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Kedua, sitoplasma yang merupakan cairan bertekstur seperti jelly. Yang ketiga, DNA yang merupakan materi genetik sel. Organel artinya organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang masing-masing memiliki pekerjaan khusus. Mari kita bahas dari nukleus sebagai pusat kendali sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA menentukan apa yang akan dilakukan sel dan bagaimana cara melakukannya. Kromatin adalah bentuk DNA yang terurai yang ditemukan di dalam membran inti. Ketika suatu sel siap untuk membelah, maka DNA akan memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Nukleus yang mana di dalamnya terdapat nukleolus merupakan suatu tempat di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, mereka akan memiliki tugas penting, yaitu mensintesis atau membuat protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya mengapung di dalam cairan sitoplasma yang merupakan zat semi cair seperti jelly. Ribosom ada yang berkeliaran bebas di dalam sitoplasma dan juga ada yang menempel pada retikulum endoplasma atau biasa disingkat RE. Ada dua jenis RE. RE kasar adalah RE yang memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus adalah yang tidak memiliki ribosom. Retikulum endoplasma adalah sebuah saluran tertutup membran yang berfungsi mengangkut bahan, contohnya protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lain keluar dari retikulum endoplasma dalam suatu vesikel atau kantong kecil yang kemudian akan diterima oleh aparatus Golgi atau disebut badan Golgi. Saat protein bergerak melalui badan Golgi, mereka diubah sedemikian rupa menjadi bentuk yang siap digunakan oleh sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang siap pakai atau menambahkan bahan lain ke dalamnya seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai bahan. Pada sel tumbuhan, vakuola pusat atau vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, kalian akan menemukan organel yang disebut lisosom. Lisosom bekerja sebagai pengumpul sampah yang memungut bagian sel yang rusak atau usang. Lisosom berisi enzim yang dapat memecah puing-puing seluler. Mitokondria adalah organel yang berperan sebagai pembangkit tenaga pada sel hewan dan tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi sel, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara itu, sel mempertahankan bentuknya dengan adanya sitoskeleton. Sitoskeleton ada yang berupa mikrofilamen yang terbuat dari protein dan berbentuk seperti benang, dan ada juga yang berupa mikrotubulus yang bentuknya tipis namun seperti tabung berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang bersifat fotoautotrofik, yang artinya mereka menangkap sinar matahari untuk mendapatkan energi, memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Warnanya hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran selnya, yang berfungsi untuk membentuk, menopang, dan melindungi sel tumbuhan. Adapun sel hewan tidak memiliki dinding sel.